Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Indra Kurniawan. Saya berasal dari mahasiswa UINHAS Jember dengan kelas PAIA 2 dan NIM 2221010083. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan pengertian pendidikan Islam dan stratifikasi sosial baik. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Baik, di sini pengertian pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pendidikan berawal pada istilah didik beserta memberinya kata pe dengan akhiran an, mengandung arti perbuatan, hal, cara, dan sebagainya. Dan sebutan pendidikan ini berawal pada istilah Yunani, yaitu pedagogi, dan bermakna bimbingan yang diberikan kepada anak. Dan pendidikan Islam sendiri ialah pendidikan Islam yang khususnya pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dasar dan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam itu sendiri. Sumber dasarnya pendidikan Islam ini adalah pada Al-Quran dan hadis, serta ditinjau dari etimologis. Istilah pendidikan Islam meliputi yang pertama berdasarkan dua kata, yaitu pendidikan dan Islam. Definisi pendidikan sering disebutkan dengan berbagai istilah, yaitu al-talbiyah atau al-taklim, al-tadib, dan al-riyadah. Masing-masing istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda-beda, sebab perbedaan konteks kalimat ketika menggunakan istilah tersebut, tapi mendalam dalam hal tertentu. Semua istilah tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu pendidikan. Jadi sederhananya, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berwarna-warni. Oleh karena itu, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berlandaskan Islam dan nilai-nilai ajaran Islam sangat berwarna-warna dan mendasar seluruh proses pada pendidikan tersebut. Selanjutnya, pengertian stratifikasi sosial. Dan pengertian stratifikasi sosial ialah pengelompokan di mana masyarakat dikelompokkan ke dalam skala-skala khusus. Pendapatan etimologi bahasanya, stratifikasi berawal pada bahasa Yunani. Stratum memiliki arti tingkatan. Berdasarkan sosiologi Italia, Gaetano Mosca, diferensiasi sosial jadi
berkaitan sama sistem kewenangan, khususnya ialah satu golongan masyarakat mempunyai kewenangan pada pengelompokan lainnya dan mempunyai kewenangan pada kelompok lainnya. Pengertian edukasi sosial bisa berupa pengelompokan masyarakat secara sosiokultural, ekonomi, ataupun politik dalam suatu kelas. Perbedaan mendasar antara satu kedudukan sosial dengan kedudukan sosial lainnya terwujud dalam bentuk perbedaan kekayaan ekonomi, status sosial, pekerjaan, dan kekuasaan, dan lain sebagainya. Adapun konsep stratifikasi sosial ialah salah satu konsep yang membedakan pribadi atau golongan di publik, membedakan hierarki di kasta sosial, akan membedakan dan memberi keistimewaan dan keharusan nan beda kepada pribadi antara kasta, antara yang kasta bawah maupun kasta atas. Landasan dan dimaksud konsep stratifikasi sosial ialah adanya ketimpangan pembagian kekuasaan, kewajiban setiap pribadi dan golongan di konsep sosial. Klasifikasi di situ, kelas-kelas ini didasarkan pada sistem sosial tertentu yang memiliki hierarki kekuasaan dan hak istimewa dan prestasi yang lebih tinggi. Dan penyebab munculnya stratifikasi sosial ini ialah karena adanya perbedaan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang yang memiliki harta lebih banyak diletakkan di lapisan sosial teratas. Sebaliknya, seseorang yang tidak berkecukupan akan diletakkan di lapisan paling bawah. Dan tampak yang muncul adanya stratifikasi sosial ini ialah keinginan individu untuk meningkatkan taraf hidup baik secara ekonomi, politik maupun sosial, hingga membuat individu bekerja keras, berprestasi, dan mau bersaing. Dan ini semua ini bisa dilakukan dengan cara negatif maupun cara positif itu. Dan saya di sini telah melakukan penelitian tentang stratifikasi sosial di salah satu sekolah dasar yang berada di sekitar rumah saya, yang tepatnya berada di Desa Jubung. Serta saya menanyakan seputar stratifikasi yang terjadi di lingkungan sekolahan tersebut kepada salah satu guru agama yang berada di sekolah tersebut. Dan hasil pembahasannya tentang penelitian tersebut ialah pendidikan memainkan peran yang sangat menentukan
dibutuhkan dalam pengembangan dan pelatihan pribadi dan tingkat pendidikan seseorang terkait dengan posisi sosialnya. Di dalam hal ini, pendidikan memegang peran strategis dalam membentuk stratifikasi sosial tersebut. Menurut narasumber, ada beberapa cara mengatasi stratifikasi dalam sekolah, yaitu pertama, guru memberikan program nutrisi dan stimulasi harus diberikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Yang kedua, guru menciptakan mekanisme sosial yang mendukung. Yang ketiga, guru memberikan pembelajaran secara kontekstual dengan disesuaikan perbedaan masing-masing siswa. Jadi jika ada siswa yang nanti kayak kurang mampu atau yang dari bawahnya teman-teman lainnya itu, jadi guru harus menyesuaikan terhadap siswa-siswanya tersebut. Yang selanjutnya, guru bersikap profesionalisme agar dalam pembelajaran tidak memandang perbedaan siswa-siswa yang berasal dari lapisan atas maupun bawah. Jadi, guru di sini harus bersikap profesionalisme agar tidak condong ke salah satu pihak yang biasanya itu condong kepada murid yang keluarganya itu hartanya itu bercukupan atau kasta yang agak tinggi. Yang kelima, dalam menghadapi perbedaan yang ada di kelas, guru harus bersifat bijaksana. Artinya guru harus bersikap sesuai dengan karakteristik siswa dan bersikap adil. Jadi di sini guru tidak boleh membeda-bedakan tentang kayak cara mengajarnya di situ, walaupun siswa itu tidak punya atau kasta di bawah atau kasta yang tinggi. Jadi di sini guru berperan penting dalam stratifikasi sosial yang ada di sekolah, karena guru mempunyai peran penting yang tadi saya sebutkan di atas, perkembangan dan pembentukan individu yang lebih baik. Baik, demikian pemaparan materi dari saya, mulai dari pengertian stratifikasi sosial, tujuan stratifikasi sosial, dampaknya, dan pendidikan Islam, dan konsep stratifikasi sosial, dan yang terakhir tentang minirsa atau penelitian yang sudah saya lakukan.
Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.